Apa kabar, Dev? Baik, Hana. Oke, David ini kan udah keliling-keliling ya, Dev ya, dengan Aha, Duanyam ya. Salah ya. satu misi yang dijalankan oleh David di dalam Duanyam adalah melakukan ekspansi nih kepada Mhm. mitra-mitra yang lain. Cerita sedikit dong, Dev. Sudah pernah melakukan tuh di daerah mana saja, lalu kemudian bentuk kemitraan yang selama ini dilakukan tuh seperti apa? Ya, ya, Kak. Jadi ya benar. Jadi cerita sedikit soal pengalaman ekspansi Duanyam. Jadi sebenarnya mitranya Duanyam itu banyak, Kak Hana. Jadi ada eh, produsen. Produsen itu misalnya ya komunitasnya itu sendiri. Ada misalnya kampus begitu. Misalnya kampus di daerah mau bekerja sama gitu, misalnya untuk KKN, mungkin tadi Hana udah sempat cerita sedikit gitu, untuk bantu pendampingan. Ada juga eh, pemerintah daerah itu juga sebagai mitra kita gitu. Ya. Jadi mitra mitra ini sebenarnya kalau kita artikan itu sebenarnya usaha usaha atau organisasi gitu yang saling membutuhkan karena jadi kayak Hmm. duanya butuh butuh produk, eh, komunitas butuh menjual produk gitu, butuh pasar gitu. Nah, eh, itu salah satu bentuk mitra gitu. Jadi kalau misalnya kita, oh mungkin cerita daerahnya dulu ya. Kalau daerahnya itu sudah pernah ke Aceh. Ke Aceh itu kita bermitra dengan salah satu organisasi non profit karena Ya. Eh, lalu kita pernah juga bermitra di Papua. Di Papua itu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke. Di NTT Eh, sendiri, la- Dev? di NTT kita pernah di Flores itu dengan kampus STPM Santa Ursula ND itu Sekolah program Tinggi kakak Pembangunan Masyarakat ya, STPM itu ya. ya, Ya. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, kolaborasi program KKN. Jadi mahasiswa KKN-nya mendampingi saat 4 daerah ada di Rote, lalu di Kabupaten Agekeo, Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Flores Timur Kahana. Oke. Itu yang Nah, dengan kampus. tujuan-tujuan dari bermitra ini sebenarnya apa sih, Dev? Yang selama ini Donya melakukan. Jadi ketika kamu turun bertemu dengan kampus atau bertemu dengan teman-teman dari kemitraan gitu, itu apa sih sebenarnya tujuannya gitu? Eh, Tujuannya itu sebenarnya kan kalau tadi Kahana cerita kan, Duanyam tuh pengen ekspansi gitu, pengen pengen bekerja dengan lebih banyak komunitas gitu. Itu tujuan dari Duanyam gitu. Nah, sebenarnya eh, komunitas itu kalau kita turun ke lapangan tuh banyak yang cerita kayak gini, Pak gimana sih Pak cara dapat pasar gitu. Hmm. Nah kayak gitu, terus ada juga yang nanya, Pak gimana sih produknya biar kualitasnya baik gitu. Nah itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyain komunitas. Jadi bermitra itu tujuannya sebenarnya kayak kita memberikan, misalnya kan Duanyam kan punya banyak pengalaman gitu, punya pasar, kita punya banyak klien gitu. Lalu kita juga punya pengalaman untuk eh, tahu gitu produk yang diinginkan klien ini seperti apa gitu. Nah, sebenarnya Ya. kita bisa menjembatani komunitas dengan pengalaman kita itu gitu. Ya. Tapi berarti bermitra itu tidak selalu tentang akses pasar ya, David ya? Enggak juga Kak Hana. Jadi ada Nggak juga banyak ya? banyak apa namanya bagian gitu yang bisa kita lakukan dalam bermitra gitu. Jadi bukan Oke. hanya pasar aja sih, itu salah satu poinnya aja kan. Ya, sebenarnya karena kita juga sering banget ngadepin ya, Dev ya, di mana sebenarnya pasarnya itu ada dan dalam jumlah yang cukup besar, malah kemudian komunitas nih yang readiness-nya belum ada, belum siap menjawab tantangan pasar, dan bukan cuma pasarnya Duanyam gitu, bahkan pasar-pasar yang mereka punya sendiri gitu, pembeli-pembeli yang mereka miliki sendiri, jualan satu kali bisa, jualan 10 bisa, produknya kualitasnya A terus.
tapi kemudian pas diminta 100 per bulan, 1000 per bulan. Benar-benar. Itu gimana Ya, Dev? ya. Coba cerita dengan teman-teman mitra yang selama ini Nah, udah berusaha untuk diajak kerjasama, tapi kemudian wah ini nggak lanjut nih kemitraannya oh, gitu misalnya. sebenarnya ini ada kasus di pendampingan kita di Papua sih. Ini karena memang di Papua itu kan banyak banyak apa ya, kayak aksesnya sulit, baru komunikasi dan infrastruktur juga sulit gitu. Jadi pernah kita melakukan pesanan itu kan 100 buah karena jadi dari Doanyam pesan ke mama-mama itu 100 buah gitu. Deadline-nya mungkin 1 bulan gitu. 1 bulan ya mama gitu. Pertengahan bulan kita tanya mama sudah jadi berapa? Waduh, ada baru jadi 2 gitu. Padahal ini kan dalam jangka waktu 1 bulan itu seharusnya sudah minimal 50 gitu kan karena sudah setengah gitu. Baru kita lihat lagi, kita monitoring, datang lagi ke desa, di akhir bulan sudah berapa mama? Waduh ade, ini bahan baku nih tidak bisa cari ini, tidak ada ojek ambil. Kita baru bikin 4. Jadi jauh Ya, sekali kan. Jadi ada gap antara pasar yang kita berikan gitu dengan kemampuan dari komunitas karena kemampuannya itu seperti kayak manajemen produksi, mulai dari ya. bahan baku, mulai Karena dari sebenarnya bahan bakunya itu ada, bahan bakunya ada. keterampilan pun ada, lalu kemudian Mm-mm. sebenarnya pengiriman bisa. Sebenarnya 3 poin yang biasanya kita selalu sebut apa aja sih Dev kalau kita mau masuk ke daerah baru dan 3 poin. bermitra? Tiga, Ya, tiga jadi syarat paling paling mudah, paling cepat sebelum kita melakukan tahap berikutnya gitu. Dan ya, kita ya, diskusi sedikit tentang tahap berikutnya itu apa sih gitu. ya, ya. Jadi udah ada apa ya namanya, kunci kalau mau masuk ke daerah baru itu udah harus diingat nih untuk eh, tim doanya yang mau masuk daerah baru itu, satu harus ada bahan baku dulu. Ada Yang nih, kedua, ada satu atau ada banyak atau gimana nih Dev? Harus eh, ada nih. adanya ini harus terukur gitu karena misalnya kita kan kayak udah research dulu kan di eh, istilahnya sebelum masuk ke desa itu kita desktop research dulu. Jadi kita harus ngelihat oh pasarnya kebutuhannya produknya misal 1.000 gitu. Nah bahan baku yang mau kita datengin ke komunitas yang kita masukin itu harus ada minimal ya 700, Mencukupi 800 untuk gitu. 1000 itu gitu ya. Mencukupi ya Nah, gitu. terus syarat Yang kedua Dev, yang kedua itu akses karena ini akses. akses transportasi. Oke. Jadi banyak daerah yang ini sering kutemuin daerahnya remote karena jadi produknya bagus, bahan baku oke. Oh bagus lah semua, tapi aksesnya sulit karena kita nggak bisa ngirim barang. Ya, Kirim barang harus naik perahu gitu. oke. Lalu syarat Bisa ketiga? untuk syarat ketiga itu bahan baku, akses transportasi dan ada komunitasnya, ada penganyamnya gitu karena. Oh ya, kalau nggak ada yang diproduksi ya, kalau nggak ada pengrajinnya. Ya benar. Jadi ada penganyamnya, dia punya kemampuan walaupun misalnya kita temen kemampuannya masih standar gitu, belum ada grading kualitas yang dimau pasar, tapi ya minimal ada komunitas dan skill untuk menganyam itu kan. Gitu sih karena. Jadi kalau udah ngelihat 3 syarat ini, apakah artinya kemudian biasanya duanya langsung bermitra gitu kah, Dev, dengan komunitas atau ada tahapan berikutnya nih yang kita lakukan nih? Ya eh, mungkin kalau udah ada 3 itu aku udah mulai packing dulu kan, udah mulai packing gitu. Udah harus mulai siapin turun ke lapangan itu. Jadi setelah yang kita desktop research tadi, kita mulai kayak menghubungi orang-orang di sana, kita menyampaikan gitu kita akan datang gitu untuk melakukan studi kelayakan lanjutan. Jadi kalau dari yang desktop research kan kita baru tahu oh 3 ini yang utama dan itu udah dapat gitu. Tapi kita butuh yang lebih detail gitu. Eh, Misalnya bahan bakunya itu jumlahnya berapa. Nah itu kita harus datang ke desanya gitu. Datang ke desa, kita datang ke menanam tempat Suaranya produk. agak kresek-kresek ya, David ya?
Ya, Cek kan? ya Oke. sekarang udah. Ya, jadi tahap selanjutnya itu kita harus datang ke lapangannya langsung kan. Nah, jadi kita datang, kita lihat misalnya bahan baku, kita cek. Oh, bahan bakunya ini ada gitu. Dan kita hitung memang ada, tapi jaraknya jauh. Nah, ini catatan lagi gitu kan. Walaupun bahan baku Oke. ada, ternyata akses pengambilannya sulit. Oke. Nah, Transportasi, gimana kan? tahapan itu apa sih yang dinamakan ketika kemudian kita sudah melihat saja mencari Hmm. secondary data, data pendukung kalau oh ya ternyata tiga syarat tadi terpenuhi gitu. Nah, tahapan berikutnya itu dinamakan apa sih, Dev? Studi kelayakan namanya kan. Oke. Jadi kita menilai gitu, apakah suatu daerah ini layak atau enggak gitu. Jadi dari tiga poin tadi kita lihat bahan bakunya layak enggak, layak lanjut. Akses transportasi, pengiriman layak enggak, layak itu lanjut. Terus penganyamnya ada enggak, skillnya seperti apa, ada dan skillnya bagus itu lanjut. Jadi setelah kita dapat semua data, kita bisa nentuin suatu daerah itu layak atau enggak, Hana. Hmm. Nah, misalnya kalau udah dinyatakan layak, baru kita bisa pendampingan, Hana. Oke. Dan studi kelayakan itu dilakukan di level mana saja, David? Apakah desa, apakah level kabupaten, atau level misalnya juga penyedia bahan pendukung produksi gitu, transportasi dan seterusnya. Jadi apa aja sih yang dilakukan di dalam studi kelayakan tersebut gitu untuk kita kemudian mulai bermitra misalnya? Ya. Jadi kalau studi kelayakan tuh pertama biasanya kita datang ke kabupaten gitu. Kita ngelihat uh, kan di kabupaten itu biasanya ada pengiriman, ada uh, packing, kita cari bahan packing begitu. Jadi kita lihat di kabupaten itu untuk akses transportasinya. Baru dari kabupaten udah kita lihat logistiknya oke, rantai suplainya oke. Kita turun ke desa. Turun ke desa itu untuk ngelihat uh, yang terkait dengan komunitas, terkait kita datang ke kelompok penganyam, baru Bahan baku tadi ya misalnya, bahan bahan baku bakunya kita lihat, dihitung kayak kira-kira ada uh, berapa hektar misalnya. kita Dan lihat produknya seperti apa, kita foto segala macam gitu. Pokoknya ngambil semua data yang dibutuhin kan. Dan tujuan dari studi kelayakan itu sebenarnya untuk memastikan bahwa um, kemitraan kita bisa menguntungkan kedua belah pihak ya pastinya, David ya. Benar-benar Hana. Jadi memang kalau dia layak itu bisa kita bilang kemitraan ini bakal berjalan sustainable gitu. Jadi bisa panjang gitu. Tapi kalau memang udah nggak layak dan kita sudah pernah nyoba sih untuk kayak oh ini nggak layak tapi kita maju aja deh kita coba gitu. Nah itu nggak berjalan lama karena kayak Ya. 3 bulan 6 bulan udah selesai gitu. Ya, kita memang belajar banget ya David dari yang biasanya kita melakukan studi kelayakan, lalu kemudian habis itu langsung produksi gitu, lalu dicoba ke pasar. Ya benar sih, produknya ada yang mau beli gitu, bahkan ada dari daerah yang pelosok banget di Kabupaten Nabire itu bisa kita bawa sampai ke Milan, ke New York gitu. Tapi kemudian ternyata yang belum kita tingkatkan dan fokuskan ke mitra adalah mitra ternyata kekurangannya adalah manajemen usaha ya ternyata ya Dev ya. Manajemen produksinya gitu. Diminta kirim berapa, itu gimana sih Dev ceritanya? Ya. Biasanya kendala-kendala teman-teman mitra gitu. Jadi kalau kita datang ke komunitas dan mulai pendampingan gitu ya, biasanya mitra tuh kayak aku cerita tadi, saat sudah dikasih pesanan itu baru mereka kaget begitu. Misalnya kita tanyakan di awal studi kelayakan, Ibu ini bisa nggak kalau produksi 100 keranjang gitu? Oh bisa Ibu, bisa Ade kata dia. Terus 1000 bisa aja. Tapi pas kita kasih nih, Ibu 1000 begitu. Mereka langsung pusing begitu. Waduh bahan baku dari mana ya gitu. Terus misalnya bahan baku udah terpenuhi, nanti di bagian produksi, waduh adik kita kekurangan penganyam ini gitu. Jadi mereka nggak mengukur gitu penganyamnya berapa dengan permintaan berapa gitu. Jadi kadang bahan bakunya memang terpenuhi gitu. Tapi
pada saat nganyam, oh orangnya kurang, jadi nggak bisa memenuhi produksi 1.000 gitu. Nah, Benar. terus di bagian selanjutnya setelah produksi barang sudah jadi harus di quality control. Nah itu mereka kadang tidak ada yang lihat-lihat kualitas ini, kami kirim saja. Nah itu kalau sudah sampai Jakarta nggak bisa dijual karena barangnya ya jadi inventory mati aja gitu. Nah ini juga jadi kendala bagi duanyamnya. Jadi bermitra tuh kayak harus duanyamnya dapat apa yang dia mau, komunitas juga dapat apa yang dia mau. Jadi sebenarnya uh, kita udah punya semua karena kita udah bikin satu namanya modul 2.0-nya Duanyam. Jadi di situ isinya kita uh, memberi seperti kayak training begitu, kayak pelatihan untuk bagaimana sih kayak perencanaan produksi, bagaimana sih untuk administrasinya, bagaimana sih kita melakukan packing yang efisien, bagaimana pengiriman yang efisien begitu. Jadi semua yang masalah manajemen produksi yang sering kita temui itu bisa uh, terselesaikan ke Hana. Jadi sebenarnya kita udah punya semua ilmunya, tinggal kita bagikan ke komunitas-komunitas. Nah sekarang Oke. rencananya tuh kita pengen melakukan itu karena kita bagi ilmu ke seluruh komunitas kerajinan di Indonesia. Ya, karena juga 3 tahun terakhir mencoba untuk ekspansi, kita selalu melakukan hal yang sama ya, David ya. Studi Benar. kelayakan, lalu pelatihan produk, kemudian menentukan harga, dipesan, ternyata pengirimannya tidak tepat waktu, atau produknya reject gitu. Itu ada pengalaman selain mama-mama yang inhabire itu, karena saya waktu itu juga sempat ikut ya. Udah ditantang-tantang, udah dikasih insentif gitu. Kalau misalnya selesainya tepat waktu, kita naikin harganya gitu. Bahkan kalau misalnya selesai sebelum waktu yang diminta, kita kasih bonus, tapi ternyata tetap aja tidak bisa dikirimkan tepat waktu gitu. Tapi ada pengalaman menarik nggak sih melakukan studi kelayakan dan bagaimana mencari mitra yang tepat gitu. Nih teman-teman di sini yang ikut juga boleh sambil nanya, seandainya tertarik untuk bermitra dengan Duanyam, masuk dalam komunitas pengrajin bekerja sama dengan Duanyam, nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih secara detail, teknis tentang apa saja yang selama ini Duanyam sudah bangun gitu, sistem yang sudah dibangun gitu. Cerita juga kayak studi kelayakan yang dengan KKN misalnya, Dev, itu gimana pengalamannya? Oh ya. KKN bisa menjadi kesempatan untuk berkolaborasi studi kelayakan gitu. Ya. Nah ini yang aku cerita di pertama tadi bahwa kita juga kolaborasi dengan kampus gitu untuk pengembangan kerajinan. Jadi kita sudah sempat ngobrol dengan ketuanya Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Santa Ursula Inde. Jadi mereka itu punya program KKN gitu kan, kuliah kerja nyata. Nah, digabungin dengan keinginan Duanyam mengembangkan komunitas, kita coba kerjasama karena boleh nggak sih teman-teman KKN ini kita bimbing, kita dampingin, biar dia bisa jadi satu namanya local leader karena. Jadi dia ini kita didik biar dia bisa membimbing kelompok, membimbing komunitas kerajinan itu untuk bisa satu yang seperti Kahana bilang tadi, dia bisa tahu manajemen produksi begitu. Yang kedua dia mengerti koordinasi begitu, bagaimana cara berkomunikasi dengan pembeli, bagaimana cara ya kebanyakan kan komunitas kerajinan itu komunikasinya kurang baik karena misalnya sudah ada pesanan gitu, tapi mereka nggak bisa memenuhi. Nah itu bukannya disampaikan, tapi malah nggak diangkat teleponnya. Kadang kita telepon Komunikasi ya. Pada komunikasinya. takut menghadapi kenyataan ini. Padahal kalau ditelepon habis itu dikasih tahu gitu, aduh Pak, kita belum bisa produksi tepat waktu. Nah itu sebenarnya kita bisa sama-sama cari jalan gitu. Nah,
Jadi kita ngajarin teman-teman mahasiswa ini ada kemarin ada 30 orang. Mereka diajarin kayak gimana sih membimbing kelompok ini biar mengerti semua eh, kebutuhan-kebutuhan tadi kayak gitu kan. Jadi administrasi produksinya seperti apa, pencatatan barang masuk, barang keluar, lalu quality controlnya seperti apa. Kalau mengadakan pelatihan itu SOP-nya seperti apa, sampai dia pengiriman dan sampai ke barangnya sampai ke klien begitu. Jadi dari yang uh, kemarin KKN itu kita punya 2 daerah baru karena Yang dibuka istilahnya jalannya oleh mahasiswa ya. ya yang dibuka jalannya oleh mahasiswa dan itu yang masuk kriteria layak karena dari akses bahan baku dan penganyam itu oke semua gitu. Penghitungan Dan harga juga masuk, penghitungan efisiensinya, harga, efisiensi, bermitra dengan pemerintah desa, stakeholder yang mendukung itu benar-benar juga karena ada ya gitu. Jadi memang lebih ke holistik, membuka jalan untuk melakukan kemitraan ya. benar-benar karena. Oke. Nah, keuntungannya untuk mahasiswa apa deh mereka melakukan kegiatan KKN tematik sama kita? Wah banyak banget karena keuntungannya. Jadi kalau aku ngelihat di awal ketemu teman-teman mahasiswa itu istilahnya bisa kita bilang mereka untuk kemampuan bekerjanya itu masih nol begitu. Nah waktu Terutama ke kita arah sudah kewirausahaan ya. benar benar karena waktu mereka pertama kali kita datang dan kita latih itu masih wirausaha nih apa ya gitu. Terus istilahnya kita ngajarin kayak wirausaha itu ya harus harus bisa mandiri, harus bisa persisten, harus bisa mencari solusi begitu. Jadi banyak hal yang kita ajarin ke mahasiswa biar mereka ini mengerti gitu bahwa menjadi wirausaha itu sebenarnya malah lebih sulit daripada kalau kita bekerja dengan orang gitu. Jadi kita ngajarin mahasiswa untuk berwirausaha sendiri gitu kan. Oke. Selain dengan KKN tematik, ada cara apa lagi yang dilakukan selama ini untuk melakukan studi kelayakan atau untuk membangun kemitraan awal deh? Ya, ada juga salah satu case itu yang kita menghubungi dengan individual kan. Oke. Jadi ini satu kasus yang di Sabu Raijua Oh ya. kita dihubungin salah satu orang lokal di sana. Dia tahu Dua Anyam kan dari IG, dari Facebook gitu. Pak David, Ya, itu saya kalau kontaknya mau lewat Facebook ya kalau nggak salah waktu itu David ya. lewat Facebook, jadi Ya. disampaikan Pak David, saya ada ini nih, ada komunitas atau kelompok yang saya dampingi nih di Sabu begitu. Terus Sabu tuh di gimana kita NTT. ya Sabu di NTT. Terus gimana kita bisa bermitra Pak David gitu kan dia bilang. Oh ya Pak kita bisa bermitra tapi bisa nggak Bapak bantu saya untuk melakukan studi kelayakan dulu gitu. Jadi kita nggak perlu datang langsung, kita cuman kasih kayak form untuk studi kelayakan. Nanti si orang lokal ini yang mengisi ke sana. Jadi dia yang ngambil data terkait 3 poin tadi, bahan baku, terkait akses, dan terkait komunitas dan skill penganyam. Baru dia melaporkan ke Duanyam. Jadi yang kemarin itu ternyata setelah kita lakukan studi kelayakan memang masih belum layak sih karena ternyata untuk ke Sabu itu akses transportasinya sulit sekali dan pengiriman barang tuh hanya bisa lewat kapal yang kadang 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nah ini kurang layak sih untuk uh, produksi kerajinan. Padahal kalau dari jenis produknya sih udah cukup oke karena dia unik banget ya lontar di Sabu. Ya, dan Gitu sebenarnya karena Pulau Sabu itu terkenal sebagai pulau lontar ya, karena pulau sejuta lontar atau pulau 1.000 lontar, lupa saya. Pokoknya salah satu daerah yang
paling enggak gitu. Masih berapa hari sekali ada pesawat untuk Pesawatnya penumpang gitu. pesawat yang kecil itu kan ya? Pesawat yang 6 Iya, orang itu ya? perintis-perintis Ya, itu ya. perintis itu. Susi Air misalnya Ya, gitu ya. ya itu salah satu yang konsep dengan individual karena tadi kan yang ada dengan kampus, yang ini individual. Jadi individualnya ini yang kita sebut local leader itu yang memimpin komunitas penganyam itu gitu. Ya. Selain itu ada lagi nggak ceritanya kayak misalnya di daerah Nagekeo itu gimana kita nyari individunya lewat kenalan-kenalan atau gimana. Jadi benar-benar mencari mitra tuh untuk Duanyam juga tidak bukan hal yang mudah gitu kan. Mungkin terlihat wah Duanyam ada di daerah ini, daerah ini, daerah ini, tapi sebenarnya cerita di balik itu menemukan local leader yang bisa menjadi penjamin sustainability-nya, keberlanjutannya itu adalah satu masalah sendiri gitu. Kita juga nggak mau kan masuk ke daerah lalu udah gitu cuma kerja bentar lalu selesai. Gitu. Itu gimana, Dev? Ya, jadi kalau yang cerita di Nagekyo itu memang dia tipe bermitranya juga individual karena itu sebenarnya ketemunya tuh kayak kita punya kenalan, kita nanya gitu, ada nggak ya yang suka kerajinan anyaman gitu, suka suka uh, berkegiatan dengan kerajinan gitu. Nanyanya awalnya begitu dulu. Oh, dikenalin si ini, si ini, si ini gitu. Lalu kita coba hubungin ke Hana. Jadi orang lokal yang dikenalkan itu kita coba hubungi, terus kita tanya-tanya sekarang berkegiatannya apa gitu. Habis itu kita tanya komunitasnya seperti apa. Intinya ya kita tanya secara misalnya lewat telepon atau seperti apa, kita tanya 3 poin itu juga, kelompok di sana itu seperti apa, apakah ada bahan baku, akses transportasinya seperti apa, baru komunitas dan kemampuan menganyamnya seperti apa. Oke, dalam perjalanan memang 6 bulan itu cukup baik kita berkolaborasi dengan orang lokal di Nagikyo ini gitu. Namun setelah 6 bulan lanjut ke 7 bulan, seterusnya itu ternyata memang si lokal leadernya ini memiliki kegiatan lain ke Hana, jadi nggak fokus di kerajinan, jadi lebih lebih fokus ke hal lain. Nah ini kan mengganggu banyak hal. Satu, komunikasi, artinya dia nggak sulit diajak komunikasi lagi karena dia udah mengerjakan hal lain gitu. Kita tanya sudah produksi berapa, nanti waduh saya belum ke desa Pak gitu. Nah ini kan komunikasi lagi, lokal leader tuh perlu komunikasi Ya. yang baik gitu. Sedangkan nanti Terus komunikasi ke pengrajin juga jadi terhambat kan. bener, karena salurannya si orang lokal ini karena Benar gitu. Lalu nanti terus ibu-ibu, saya ingat tuh kalau di Nagekeo si ibu-ibunya jadinya harusnya ngirim bukan Nagekeo aja sih di Nabire juga gitu pengalaman. Harusnya ngirim kita udah ngitungin ongkos kirimnya harusnya segini, itu untuk pengiriman misalnya 100 keranjang. Tapi karena tidak di manage produksinya dengan baik, akhirnya 100.000 itu untuk ngirim 1 keranjang gitu ongkosnya. Jadi mahal banget keranjangnya, ongkos bener kirimnya bener lebih mahal daripada harga bener produknya. Dan itu karena baru dari desa bener ke kabupaten ya, Dev. bener karena Gitu. Jadi makanya penting banget kan manajemen produksi itu gitu. manajemen produksi penting dan si lokal leader harus punya itu gitu. Lokal leader nih istilahnya kalau kita di kota ini ketua UKM gitu. Si ketua UKM-nya atau ketua kelompok Ya si pengrajin apa entrepreneurnya aja begitu. sih gitu. Dia Entrepreneurnya nggak gitu. perlu jadi ketua kelompok tertentu, bisa individu kan. Benar Asalkan benar dia benar. punya entrepreneurship gitu. Ya, benar Kahana. Jadi memang kalau nggak punya kemampuan yang kita ceritain dari tadi itu manajemen produksi, komunikasi, itu eh, kemitraan nggak bakal jalan Kahana. Ya Gitu. itu makanya memang sebenarnya selalu kan juga kita ditanya ya kayak di Instagram Duanyam, di Facebook Duanyam gitu, pribadi juga kadang suka banyak yang ngirimin Kak, aku dari daerah ini nih pengen tahu nih gimana sih caranya bisa bermitra dengan Duanyam gitu, pengen kerja Benar sama benar. bareng. Benar. Jadi pengen tahu juga gitu untuk teman-teman di luar sana kayak sebenarnya
duanya mau banget gitu bisa kerjasama dengan lebih banyak komunitas. Cuma apalagi misalnya membantu salah satu yang selalu ditanya itu adalah akses pasar gitu. Tapi buat duanya kita nih perlu teman-teman mitra untuk ready dulu ya Dev gitu. Benar, Karena benar. pengalaman kita 3 tahun terakhir kalau mitranya nggak ready ya kemitraannya jadi sulit untuk berkelanjutan kan gitu. Kalau menurut kamu Dev dari yang misalnya Flores Timur gitu misalnya, apa sih yang membuat Flores Timur itu bisa berjalan dengan lancar gitu misalnya Ya, kemitraannya ya? ya sebenarnya banyak hal yang bikin kemitraan itu berjalan gitu karena Flores Timur kan di awal-awal juga sebenarnya kita struggle juga kan karena Iya. pada saat kita pesen ternyata dari klien kan bayarnya lama gitu. Habis itu ibu-ibunya karena dia punya trust gitu kan, punya trust ke Duanyam, saling saling percaya gitu. Oh memang yang disampaikan Duanyam ini benar gitu. Dan kita juga pada saat sudah misalnya terjadi pembelian dan kita langsung membayar itu ibu-ibu juga yakin gitu. Jadi satu yang penting itu kalau mau bermitra itu kita harus punya trust dulu Oke. antara Duanyam dan komunitas gitu. Terus uh, kayak misalnya komunitasnya juga harus sudah siap dengan nggak harus siap dengan kemampuan manajemen produksi tapi mereka juga kayak udah harus melakukan produksi gitu kan. Nah, jangan yang baru baru mau bikin kelompok terus sudah kayak ngubungin Duanyam, ini Pak kami baru niat untuk bikin kelompok gitu nggak bisa juga kan. Nah, jadi udah harus yang istilahnya udah setahun gitu walaupun struggle dan banyak banyak masalah gitu ya. Di situ malah Duanyam bisa masuk dan membantu gitu. Terus ya selain tadi ada produk ya kebutuhannya dia sebenarnya apa gitu. Jadi kalau memang dia komunitas atau usahanya sudah jalannya bagus, dia udah punya pasar, udah bisa berjalan sendiri gitu. Kebutuhannya apa dulu gitu? Apakah dia pengembangan untuk menjadi lebih Betul. besar atau seperti apa gitu? Jadi Setuju. dia juga harus punya eh, apa yang diinginin dari Duanyam juga gitu. Harus harus tahu gitu. Sebenarnya kita bermitra ini di bagian mana sih yang mau kalian perbaiki gitu. Ya. Um, jadi memang trust dan komunikasi ya Dev itu adalah hal yang Trust dan sangat penting. komunikasi. Satu lagi sih sebenarnya yang saya juga lihat dari Flores Timur kalau saya boleh nambahin ya Dev adalah teman-teman ibu-ibu juga terutama fasilitator lapangan di sana itu punya kemampuan problem solving nggak sih Dev? Menurut kamu gimana? Ketika Oh iya. orderan masuk lalu ternyata ada kendala, ternyata problem solving dimiliki itu juga cepet gitu ya. Ya sebenarnya dari ibu-ibunya juga udah punya kemampuan entrepreneur ya, problem solving. Jadi memang karena kadang kalau kita kita ngelihat yang komunitas benar-benar dia niat gitu ya, dia punya kemampuan problem solving kayak aku nemuin di eh, HSU gitu, kabupaten di Kalimantan Hulu Sungai Utara. Jadi ibu-ibunya kayak kesulitan untuk packing tikar gitu. Dia nanya, Pak David ini gimana packing tikar biar lebih banyak gitu. Kami packing cuma bisa dapat segini gitu. Terus dari si si lokal leadernya itu kayak, oh ya udah karungnya kita belah, terus tikarnya kita uh, jejerin, baru kita jahit begitu. Nah itu bisa dapat lebih banyak gitu. Nah eh, hal-hal yang seperti itu penting juga kan untuk uh, suatu komunitas sih untuk bisa tetap bertahan gitu dan Ya, berkolaborasi dengan lainnya gitu. terutama dengan isu ada lokal konteks ya, beda-beda kan konteks lokal di setiap daerah. Pasti local leader yang paling mampu untuk mengambil keputusan paling cepat gitu, bukan kita yang ada di Benar-benar. Jakarta atau kita yang jauh kan gitu.
Nah, ini ada pertanyaan Dev dari Vika ADNF. Um, Kak, mengenai trust dan sebagainya. Bagaimana cara approach kelompok ibu-ibu di waktu-waktu awal sih? Thank you, Vika. Mungkin Oke. David bisa share beberapa yang beda ya, kayak misalnya Aceh atau misalnya di Eh, Barat, eh, lalu bisa cerita benar-benar. juga yang di NTT misalnya gitu, Ya, di JKO. ya. Jadi di setiap daerah memang approach-nya berbeda-beda, Mbak Vika. Nggak bisa kayak karena kita nge-approach di Flores Timur seperti itu, waktu kita ke Papua, yang kita lakukan sama. Nah, itu belum tentu berhasil sih. Jadi kayak meng-approach ibu-ibunya itu harus kayak ngelihat dulu gitu. Jadi melihat dulu sebenarnya mereka ini menanggapinya seperti apa gitu. Jadi jangan langsung kita eh, yang aktif aktif ngomong gitu untuk ngarahin segala macam, tapi kita lihat dulu ibu-ibu ini nanggepinnya seperti apa. Misalnya kayak ibu pesan kami pesan pesan keranjang 100 begitu. Nah, misalnya kalau di Papua tuh harus jelas, harus ibu harus begini begitu. Karena ibu-ibu di sana juga keras-keras, karena kalau kita lembek malah ibu-ibunya nggak ngerti gitu. Ada nih pesan keranjang apa ya katanya. Gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya di Flores Timur gitu. Ada juga yang kelompoknya itu kelompok yang lebih lembut begitu. Nah, itu nyampainya juga ya berbeda gitu dengan misalnya yang di Papua gitu. Tapi kalau membangun trust itu sebenarnya lebih ke kayak apa yang kita omongin ya sesuai aja gitu, Bu. Eh, produknya dengan kualitas segini akan kita bayar segini gitu. Misalnya dengan kualitas A akan kita bayar 100.000 begitu. Dan kalau dia memang kualitasnya nggak sesuai, nah itu kita nggak boleh bayar dia 100.000. Kita harus jelasin juga, Bu, kalau gradingnya B akan kita bayar 80.000 gitu. Nah, itu mereka ngerti gitu bahwa apa yang disampaikan duanya sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Ya, menurut saya juga mungkin nambahin komentar itu juga sih David, trust itu juga berkaitan dengan bagaimana kita yang ingin bekerja dan bermitra memahami konteks lokal gitu. Apa aja sih kebutuhan dan tujuan gitu dari masyarakat di tempat kita mau bekerja. Mereka nih sehari-hari bekerja untuk apa gitu. Apa opportunity cost yang mereka punya. Um, apa masalah-masalah yang dihadapi gitu. Jadi di luar studi kelayakan, Duanyam juga punya kan yang namanya baseline study. Di situ kita mencoba untuk memahami gitu. Apakah apa aja kendala-kendala yang dihadapi dan Duanyam bisa membantu di sisi mana. Itu juga salah satu bagian dari Duanyam sebagai social enterprise sih gitu. Dan itu kayaknya juga yang kita lakukan di Flores Timur gitu. Bagaimana kemudian teman-teman di sana tinggal langsung dengan komunitas. Saya sendiri juga pernah tinggal di sana. Kemudian juga ada kita selalu memastikan bahwa local leader adalah putra-putra daerah ya, yang memahami bagaimana situasi lokal. Nah, itu hal-hal di mana kita menghormati dan memahami perbedaan di setiap daerah, lokal konteks itu juga adalah bagian dari trust sih yang selalu duanya berusaha untuk bangun bersama-sama gitu. Jangan pernah menyamakan gitu semua daerah itu sepele. Oh iya, kalau di Flores begini, paling di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sama, atau paling di Aceh juga sama. Nggak pernah gitu, tidak pernah sama situasinya. Dan itu butuh proses waktu lama sih buat Duanyam Benar-benar. gitu. Untuk kayak di daerah sekarang udah mau hampir 5 tahun 6 tahun kan gitu. Duanyam kerja kemudian bisa membangun komunitas seperti saat ini gitu. Tapi kita pengen gitu sekarang bekerja dengan lebih banyak daerah lain, dengan produk anyaman yang lain, dengan bahan baku yang lain, karena itu memang kita mencarinya mitra UMKM yang memang ada di daerah-daerah lokal tersebut, yang sudah paham konteks lokalnya seperti apa, yang sudah paham cara produksinya, kebutuhan ibu-ibu, memahami karakternya ibu-ibu gitu. Jadi teman-teman yang punya kewirausahaan di daerah, terutama untuk kerajinan tangan,
itu yang kemudian sedang dicari oleh Duanyam gitu. Jadi tidak perlu lagi Duanyam yang satu persatu harus turun karena itu memakan waktu yang cukup lama juga sih gitu. Itu salah satu kunci untuk membangun Tapi trust. ngomongin konteks lokal, karena kadang ada juga yang komunitas yang misalnya yang di Berau itu, kita harus ngikutin adat budaya di sana kan. Kadang waktu waktu musim tanam tuh kita nggak bisa melakukan pemesanan gitu-gitu. Jadi itu juga kayak hal yang wah unik juga ya gitu. Ternyata Hmm. komunitas punya waktu-waktu sendiri gitu untuk Ya, dan uh, semua tim community development Duanyam pasti tinggal dengan komunitas ya, David ya? pasti 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 selalu tinggal dengan komunitas. Bahkan ada yang kayak setahun, kalau di awal-awal tuh setahun desa di desa nggak balik-balik ke Jakarta gitu untuk mastiin bahwa sebenarnya komunitas komunitas yang kita dampingin udah siap gitu untuk uh, didampingi dan Hmm. berkolaborasi bersama gitu kan. Hmm. Oke. Okay. Sejauh ini timnya kalau misalnya melakukan kemitraan atau ekspansi itu udah berapa banyak sih, Dev, kalau kamu sendiri kerjanya? Maksudnya daerah yang udah dimasukin gitu kan? Ya, daerahnya Atau boleh, sama timnya yang mendampingi kamu untuk melakukan kegiatan misalnya. uh, kalau daerahnya tuh udah lebih dari 5 lah kalau dari skala Kemana aja tuh kabupaten yang yang udah kita pernah dilakukan masukin. studi kelayakan, kemana aja? Di Aceh kita udah pernah masuk, lalu ke Saburai juga itu juga, terus Rote, Banyuwangi Banyuwangi itu juga. Banyuwangi ya. Uh, Terus Rote, Nagekeo Ngada sudah 5. Dan oh yang terakhir yang paling baru tuh kabupaten di Hulu Sungai Utara kan, Ya. di Kalimantan Selatan. Itu Di produknya purun ya kan. Oh, itu bermitra kita dengan Badan Restorasi Gambut ya. Benar, kita bermitra Karena dengan Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut punya goal untuk mengurangi resiko kebakaran lahan gambut dengan cara penanaman tanaman purun. Sedangkan Mm-mm. Duanyam berusaha memberikan insentif ekonomi gitu ya melalui kegiatan pemanfaatan tanaman purun sebagai bahan baku Benar-benar. ayam. Sebenarnya yang juga pernah kita lakukan itu, Dev, yang di Jayapura dengan Febri sama Tia misalnya. Kemitraan dengan anak-anak muda lokal itu juga salah satu cara kita mau Oh ya, mengekspansi ya. benar-benar. Kalau Nggak pernah di ketemu sebenarnya sebelumnya, nggak pernah ketemu. ngobrol. Ya. Banyak yang malah dari DM IG kan, Hana. Jadi kayak dia ngelihat Duanyam itu, kalau yang di Papua itu kayaknya nge-DM ke Hana ya, Ya, teman-teman di Febri dan Tia ya. Febri dan Tia yang di Jayapura. Jadi mereka itu mendampingi mama-mama ke Hana. Jadi Ya, mama-mama yang oh ada Tia juga ya. Halo ada Tia. Tia. Jadi mama-mama yang ada di Papua yang biasanya mereka bikin kerajinan-kerajinan karena ada yang kerajinan dari lempung, ada kerajinan dari kulit kayu, Ukiran juga ya. ukiran gitu. Jadi banyak 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 yang unik-unik kalau di Papua. Tapi kayaknya awal-awal bermitra juga dengan Febri dan Tia, pasti mereka merasakan banget ya bagaimana Duanyam meminta mengisi datanya tuh banyak banget, melakukan survei. Kayaknya ya si Febri tuh sangat sabar sekali mengikuti proses kita ya, David ya. Bener-bener. Itu waktu Febri dan Tia aku ajak ngobrol pertama kali tuh, waduh kakak ini form banyak sekali isinya ini. saya saya mau tanya mama-mama juga pusing ini. Banyak sekali pertanyaan. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan karena biar kita tahu ya, ini layak nggak didampingi gitu. Tapi Iya. bagusnya memang kayak Febri dan Tia ini jarang kita temuin sih, karena mereka tuh punya jiwa entrepreneurnya kuat banget. Hmm. Mereka tuh kayak walaupun susah gimana ya maju aja, kerjain aja gitu. Perseverance tadi itu, persisten. Iya. Oke, kalau dari Duanyam sendiri selama ini selain kita melakukan kegiatan kita mendampingi untuk
kedepannya manajemen produksi dan order dan seterusnya. Sebenarnya kita juga mencoba untuk mendampingi local leadernya, David ya. Benar. Dengan kegiatan-kegiatan misalnya pelatihan bagaimana memanage usahanya sendiri. Kedepannya mungkin juga ada banyak yang sempat meminta kita adalah mau dong Kak Hana diajarin gitu desain gitu. Wah ini itu salah satu pertanyaan yang sering banget dapat juga, desain produknya 2Nyam tuh siapa yang bikin sih gitu. Nah banyak yang sebenarnya ingin minta untuk berkolaborasi atau diajari juga gitu. Nah itu kita kedepannya akan ke arah sana kan Dev ya, tentang bagaimana melakukan training. Ada beberapa modul ya David ya, Benar, berbasiskan ada beberapa modul. ya. Jadi yang kayak kita temuin di beberapa ekspansi kan memang masalahnya selalu di local leader kan. Nah, jadi kalau bisa kita omong sih local leader itulah yang menentukan gimana organisasi atau kelompok pengrajin ini jalannya bagus atau enggak gitu. Makanya kayak yang Kak Hana bilang, local leader tuh perlu training-training gitu. Seperti kayak selain manajemen produksi, artinya dia ngerti dari awal bahan baku sampai berakhir di klien. Mereka juga harus ngerti gitu. Kewirausahaan gitu. Kewirausahaan gimana mengefisiensikan dengan modal yang ada sehingga bisa mendapat untung yang sesuai gitu. Jadi nggak banyak hal yang terbuang gitu. Terus Ya. Sebenarnya trainingnya nanti lebih ke local leader. Jadi ada modulnya tuh, ada yang untuk komunitasnya langsung, untuk komunitas pengrajinnya. Nanti ada juga yang untuk si local leadernya yang khusus Ya. Karena sekarang juga kayak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kita udah mulai pelatihan itu dengan ibu-ibu udah pakai Zoom, udah pakai Google Meet gitu. Jadi selama ini yang Ya, pelatihan kita harus ketemu dengan komunitas, oh tidak juga gitu. Dengan ya situasi benar, sekarang kita mencoba untuk beradaptasi ya. Semua sudah benar. bisa dilakukan secara remote gitu dari jauh. 2 minggu lalu ya, training pertama kita 2 minggu dengan lalu ibu-ibu ya. Kahana. Benar, Tetap dengan standar protokol kesehatan COVID, maksimal 5 setiap kali per training, benar. lalu duduk berjauhan, lalu kemudian menonton video yang ditampilkan, modul terutama ya, yang ditampilkan gitu. Jadi teman-teman di luar sana, teman-teman UMKM yang tertarik untuk bermitra dengan kita, bisa juga nge-DM 2Nyam, nanti kami akan kirimkan formulir pendaftaran untuk bisa masuk dalam komunitas pengrajin 2Nyam. Akan ada wadah di mana kita bisa sharing dan bisa komunikasi secara lebih intens untuk teman-teman yang ingin meningkatkan usahanya di bidang kerajinan. Kita kasih tips dan kiat-kiat craftpreneur kit ya. Belajar dari apa yang sudah 2Nyam coba untuk kembangkan dalam 6 tahun terakhir gitu. Karena Benar. kenapa sih 2Nyam ingin melakukan ini? Ya karena kita melihat juga pasar kerajinan tangan itu semakin besar, bukan hanya di Indonesia, di global, dan tidak mungkin hanya 2Nyam yang bekerja sendiri gitu. Kita membutuhkan lebih banyak teman-teman social enterprise di luar sana yang berbasiskan kerajinan tangan untuk bisa menghadirkan produk-produk kerajinan tangan dengan kualitas yang bagus gitu. Apalagi kalau misalnya COVID ini juga sudah selesai, kita bisa daerah-daerah wisata itu kan sedang ditingkatkan juga. Nanti bisa disediakan oleh-oleh yang sesuai dengan kualitas yang tinggi, memiliki story, memiliki desain yang tepat. Tetapi yang paling penting dari semua, ya bisa diproduksi tepat waktu gitu. Jangan sampai ya story-nya bagus, brandingnya bagus, Instagram-nya bagus, tapi ternyata